Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya, dengan Daud Ali. Berbagi ayat, hari ini saya telah mengambil satu ayat untuk kita bersama. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Sebab orang tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala firman Tuhan. Dan ayat hari ini yang kita dapatkan Mazmur 32 ayat 11. Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Jadi kita bersyukur pada hari ini. Ayat ini mengatakan kita bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita boleh belajar dari ayat ini di mana kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Perikop ini judulnya kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kita tahu Mazmur ini ialah yang menulis ialah Daud. Bagaimana pengalaman Daud di dalam Tuhan. Kalau Anda orang Kristen, Anda tahulah bagaimana cerita Daud ini. Dia bukanlah orang yang tanpa dosa. Dia bukanlah orang yang tanpa salah. Tetapi kenapa di ayat 11 dikatakan bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Karena Daud ini adalah orang yang jujur, saudara-saudara. Dia orang berdosa dan dia memberitahukan dosanya kepada Tuhan. Dia memberitahukan pelanggarannya, sebab selama dia tidak mengakui kesalahannya, dia tertekan, saudara-saudara. Dia merasa dia tidak bisa bersukacita, dia tidak bisa berbahagia. Tetapi karena dia mengakui kesalahannya, karena saya ingat satu nas di dalam 2 Korintus ya, 1 Korintus 6 ya, ayat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Bagaimana orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup di dalam dosa, dia bergumul, sebab itu dia mengakui, dia memberi dirinya disucikan, dia memberi dirinya dibenarkan. Sebab firman Tuhan mengatakan semua orang telah hilang kemuliaan Allah, tidak ada satupun manusia benar di hadapan Tuhan. Tetapi kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus, disucikan oleh darah Yesus Kristus, dan oleh Roh Kudus kita menjadi anak Tuhan. Makanya Mazmur ini berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, orang-orang jujur. Jadi orang jujur itu adalah orang yang dia tahu dia bersalah, dia tahu dia berdosa, dan dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, kunci kebahagiaan kita paling enggak ada 2 pengalaman Mazmur ini, yaitu Daud, dia bergumul dengan dosa. Paling sedikit ada 2 hal yang hendak dia katakan kepada kita. Pertama, biarlah kita daripada kita menyembunyikan dosa kita,
Bila kita terus-menerus menyembunyikan dosa, uh, rasa bersalah dan rasa takut akan menekan kita. Bila kita mengakui dosa kita, kita akan merasakan kebahagiaan karena mendapatkan pengampunan dosa. Jadi saudara mau mengakui dosa saudara, atau saudara hanya menyembunyikan. Tetapi orang yang tidak mengakui dosanya dan hidup di dalam dosanya, dia sulit untuk bahagia karena ada rasa takut, karena kita akan merasa tertekan di dalam jiwa kita, diri kita merasa bersalah dan tertekan. Jadi bila kita mengakui dosa kita, kita akan merasakan kebahagiaan karena mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Apakah ada dosa yang masih tersembunyi, yang belum dibereskan? Saudara, kan saudara yang tahu apa gunanya kita menyembunyikan dosa. Kalau kita menyembunyikan dosa, kita tidak dapat mengalami Mazmur 32 ayat 11 ini. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi orang benar, orang jujur itu apa? Orang yang mengakui dosanya, orang yang tidak ada orang yang benar di mata Tuhan. Tetapi ada orang yang dibenarkan. Karena apa? Orang-orang benar adalah orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus. Kita ingat ada satu ayat, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi kita diselamatkan dari murka Allah. Makanya kita bisa bersorak-sorak, bisa bersukacita, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah dalam Tuhan. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus dan tetap berjalan dalam kebenaran. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, kita harus keluar dari dosa itu, meninggalkan dosa itu, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran, supaya kita bisa bersukacita. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, dan dosanya, pelanggarnya tidak diingat-ingat. Makanya Daud, dia bisa berbahagia, dia bisa bersorak-sorai, karena dia memberitahukan pelanggarannya, dosanya tidak disembunyikan. Dia mengakui betapa saya ini berdosa Tuhan, jiwa saya tertekan Tuhan, dan sekiranya mungkin ampunilah saya Tuhan, karena Engkau sajalah yang kudus. Engkaulah Tuhan yang maha pengampun. Engkaulah yang Tuhan yang sanggup mengampuni pelanggaran-pelanggaran saya, dan pelanggaran-pelanggaran saya tidak saya sembunyikan. Pelanggaran-pelanggaran saya beritahukan kepada Tuhan. Oleh kasih setia Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, Daud diampuni dan dosanya tidak diingat. Makanya Daud menulis Mazmur 32 ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan. Jadi kita bisa bersukacita di luar Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, hidup dalam dosa, hidup di luar kasih karunia Tuhan, hidup di luar anugerah Tuhan, kita akan tertekan karena kita
Dosa itu menindih kita. Dosa itu menggelisahkan kita. Dosa itu membuat kita tidak tenang. Dosa itu membuat damai sukacita dari Tuhan hilang. Jadi orang jujur, dia akan berbahagia karena dia memberitahukan pelanggarannya kepada Tuhan dan meninggalkan dosanya dan hidup di dalam kebenaran. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Anda mau jadi orang benar? Karena tidak ada orang yang benar, semua orang berdosa. Tetapi kalau Anda, saudara dan saya memberi saya dibenarkan dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, dalam kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan, kita dijadikan suci, dijadikan anak Tuhan. Itulah kebahagiaan orang-orang benar. Orang yang mengakui kesalahannya, orang yang mengakui hanya Tuhan yang benar dan menerima kebenaran Tuhan. Jadi kita bisa bersukacitalah dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita dalam Tuhan. Dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Jadi saudara, kalau mau menjadi orang-orang benar, berilah diri saudara dibenarkan. Saya ingat Korintus 6 ayat 9-11. Anda bisa baca selanjutnya. Karena kita yang dibenarkan oleh darahnya. Tetapi kamu dulu memang orang berdosa, tetapi hai kamu, Daud Ali telah memberi dirimu dibenarkan. Hai Daud Ali, kamu telah memberi dirimu disucikan, dibenarkan di dalam roh Tuhan. Jadi saya menjadi orang benar, bukan saya enggak berdosa, tetapi saya orang berdosa dibenarkan. Jadi berbahagialah saya dan saudara, jikalau saudara memberi diri saudara dibenarkan, disucikan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Jadi hanya di dalam Kristus kita bisa dibenarkan. Jadi berbahagialah, dan saya bersukacita dan saya bersorak-sorai. Sampai saya berkata haleluya, haleluya. Kenapa saya bilang haleluya? Karena saya terpujilah Yahweh Tuhan yang Maha Kuasa itu yang telah membenarkan saya di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara. Kita disucikan. Bagaimana kita enggak berbahagia? Daud menulis Mazmur 32 ini, yaitu kebahagiaan orang-orang yang diampuni dosanya. Daud bisa bersukacita, Daud bisa bergembira karena dia diampuni oleh Tuhan. Dosanya dia beritahukan kepada Tuhan, dan dia tidak hidup di dalam dosa itu. Dia minta ampun, dia meninggalkan hidup bersama Tuhan, hidup dalam kasih kemurahan Tuhan. Dia memberitahu, dia minta ampun, dan dia meninggalkan dosa itu, dia bertobat, dan dia berbahagia. Dan dia bisa menulis Mazmur 32 ini. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Jadi kalau Anda tertekan, Anda tidak merasa bahagia, Anda hidup dalam dosa, belajarlah dari Daud. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini, yaitu orang yang bergumul dalam dosa, dia tertekan, dan lebih baik kita mengakui dosa kita. Bila kita terus menyembunyikan dosa, rasa bersalah dan rasa takut akan menekan hidup kita. Bila kita mengakui dosa kita, kita akan merasakan pengampunan dosa. Daud bisa bersukacita, dia merasakan pengampunan dari Tuhan akan dosa-dosanya. Apakah
dosa masih tersembunyi yang belum belum dibereskan, ya bereskan. Akui di hadapan Tuhan. Walaupun dosamu merah, walaupun dosamu sebesar gunung, Tuhan sanggup mengampuni. Jadi orang-orang benar adalah orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Jadi tetaplah berjalan dalam kebenaran. Puji Tuhan, ayat hari ini kita dapati bahwa kita bisa bersukacita di dalam Yesus Kristus yang telah membenarkan kita. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng, like dan subscribe, supaya setiap saya membagikan ayat Anda akan diberitahu. Sebab saya akan berusaha membagikan satu ayat satu hari, karena firman Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kita berbahagia, kita bisa bersorak-sorak, kita bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena berbahagialah orang yang diampuni Tuhan dan dosanya tidak disembunyikannya, dan dia memberitahukan kepada Tuhan, dan dia akhirnya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Selama kita hidup dalam dosa, kita sulit untuk bahagia. Dosa itu akan menekan kita. Jadi kalau kita mau berbahagia, hiduplah di dalam kebenaran, tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di ayat berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.